Oke, ibu-ibu, sebelumnya kan kita mempelajari tentang bagaimana memberi pujian terhadap anak. Sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang mengurangi perilaku buruk pada anak. Seperti kita ketahui ya, ada saja tuh dampak negatif kekerasan, baik itu fisik maupun non fisik, yang kita lakukan pada anak ketika anak berperilaku kurang baik seperti itu. Jadi sekarang kita akan merubah nih perilaku kita nih terhadap anak yang biasanya kita sering marah-marah. Kita harus berubah nih. Bagaimana cara kita menanggapi perilaku anak itu seperti apa. Sekarang saya mau tanya nih kepada ibu-ibu di sini. Waktu kecil ketika melakukan kesalahan, apa saja yang dilakukan orang tua kepada ibu-ibu nih waktu kecil nih? Dipukul. Mungkin dari Ibu Yum dulu mungkin. Dipukul. Oh, dipukul. Terus Ibu Helmi? Dijewer. Dijewer. Terus dimarahi. Terus Ibu Lora? Biasanya waktu kecil ketika Ibu Lora melakukan kesalahan, apa yang dilakukan sama orang tuanya Ibu Lora? Apa? Oh, dimarahin, dipukul ya, seperti itu. Ya Allah ya, berarti sudah merasakan semuanya. Sekarang saya tanya lagi, ketika dimarahin, dipukul, dijewer, apa yang ibu-ibu rasakan pada saat itu? Sedih. Terus apa lagi? Sakit hati sama orang tua. Ya Allah, bisa jadi ya. Terus apa lagi? Oke, sedih, sakit hati ya. Berarti sudah merasakan sakit hati waktu kecil. Ya Allah, luar biasa. Jadi begini, sekarang saya akan membawa ibu menghayal nih. Sekarang angkat tangan ibu-ibu semua. Angkat tangan. Kosong ya. Sekarang ibu menghayal nih, anggap yang ibu pegang ini pasir. Ada pasir itu di atas kepala. Terus ibu genggam perlahan-lahan, makin lama makin erat. Ibu pegang pasirnya makin erat. Oke, sudah? Sekarang saya tanyakan, apa yang ibu rasakan ketika memegang pasir? Geli. Terus apa lagi? Ada lagi? Kasar. Terus ada apa lagi ibu? Gak ada yang keluar dari jari. Oke, jadi betul sekali ya Allah, aktif sekali ibu ya. Jadi saya semakin semangat nih untuk menjelaskan. Jadi gini bu, pasir yang ibu genggam itu makin erat itu akan terasa semakin keluar. Makin ibu genggam pasir tersebut makin keluar. Keluar dari mana? Keluar dari selak-selak jari-jari ibu ini. Bayangkan, kita ada berapa selak jari nih. Jadi pasir yang ibu genggam itu keluar dari sini. Itu seperti bayangan Sia terhadap anak-anak Sia ibu-ibu. Bayangkan ya, ketika Sia punya anak yang dilahirkan ke dunia, boleh dilepas kok jarinya. Yang dilahirkan ke dunia dengan segala kebaikan, sementara ya kita sebagai orang tua, tangan kita itu ringan sekali memukul mereka. Jadi seperti itu gambarannya. Bagaimana gambarannya ketika kita sebagai orang tua, ketika anak kita melakukan kesalahan, kita marahin dia, padahal mereka terlahir dengan baik, seperti itu, apa yang terjadi pada anak? Anak kita itu akan kasar lagi terhadap kita, seperti itu. Kalau kita baik kepada anak kita, nanti anak kita juga akan berperilaku baik kepada kita. Seperti yang ibu jawab tadi di awal, apa yang ibu rasakan ketika dimarahin sama orang tua? Marah, dibenci, sedih. Bayangkan ada kata benci seperti itu. Jadi di sini kita akan mempelajari itu, mengurangi dampak buruk kepada anak, baik itu secara fisik maupun non fisik. Jadi sudah ibu bayangkan kan bagaimana kita merasakan apa yang kita lakukan pada anak ketika kita melakukan kesalahan? Sudah merasakan? Oke, sekarang saya tanya sedikit nih. Ketika anak melakukan kesalahan, apa yang ibu lakukan dulu? Marahin lagi. Ya Allah. Terus apa lagi? Dikasih nasihat. Nah, seperti itu, dinasehatin. Jangan langsung dimarahin ya. Kasihan anak-anak itu, nanti takutnya berimbas balik lagi pada kita. Ketika kita memberikan perilaku yang buruk pada anak, nanti anak juga balik lagi memberikan perilaku yang buruk lagi kepada kita, seperti itu. Jadi seperti itu ibu-ibu. Jangan hanya untuk menasihati anak itu dengan cara kekerasan, tidak perlu. Bisa kok dengan cara kelembutan seperti itu, menasihati secara baik-baik. Jadi bisa disimpulkan ya sekarang bahwa kekerasan pada anak tidak menyelesaikan masalah. Paham sampai sini? Paham. Kekerasan bisa
bisa membuat anak semakin tertantang untuk melakukan hal yang salah atau merasa melakukan hal buruk merupakan cara untuk mendapatkan perhatian orang tua. Kita tahu kan anak kecil itu selalu salah tingkah karena dia tuh butuh perhatian kita seperti itu. Bahkan yang lebih parah lagi, anak akan menganggap menyakiti orang lain adalah hal yang wajar. Dari mana itu? Dari kita. Apa yang kita lakukan tuh pasti akan ditiru sama anak-anak. Terus kesimpulan selanjutnya, banyak orang tua yang merasa bingung menghadapi perilaku buruk anak dan pada akhirnya mengambil cara mudah dengan menggunakan kekerasan fisik. Seperti tadi dimarahin, jangan langsung dimarahin ibu ya, kasihan anaknya, nanti berdampak fisik lagi pada anak, misalnya dengan memukul, mencubit, menjewer, atau kekerasan non fisik seperti tadi membentak, pokoknya mengancam dah dan memelototi anak. Jangan seperti itu. Sekarang kita belajar nih menahan diri, menasihati anak dengan cara baik-baik. Paham sampai sekarang? Paham. Oke, selanjutnya kita lanjut. Bisa dilihat gambar apa ini dulu? Nah, Gambar apa yuk? Saya mohon berdiri ya. ya. Bisa dilihat Bisa. dampak negatif kekerasan pada anak. Kita fokus ke gambar ini dulu ya, nanti dulu yang ini, nanti kita bahas setelah yang ini selesai. Lihat. Dampak negatif kekerasan pada anak. Pertama, dampak fisik. Ini anggap Agus, dia gambar apa ini? Agus sedang apa ini? Genggam pipi. Kenapa dia genggam pipinya? Mungkin di Ya seperti itu. Bayangkan, bisa kita rasakan sendiri loh. Ditampar, dipukul sama siapa? Mungkin sama orang tua, mungkin sama temannya. Terus selanjutnya, ini gambar, ini untuk contoh gambar dampak fisik ya. Bisa dilihat luka lebam seperti itu. Sekarang dampak non fisiknya. Bisa dibaca Ibu? bisa. Kalau ada yang Ibu belum bisa baca, saya bacain ya. Ini contoh gambarnya, dia lagi pemarah. Pemarah itu sikap yang baik belum? Enggak. Nah, terus agresif, baik apa buruk? Buruk. Terus tidak percaya diri. Dan selanjutnya sulit konsentrasi belajar. Anak akan menganggap menyakiti orang lain adalah hal yang wajar. Jadi itu Ibu, dampak negatif kekerasan pada anak. Bayangkan, fisiknya sudah dapat, non fisiknya sudah dapat. Jadi mulai dari sekarang kita hindari tuh untuk melakukan hal-hal yang buruk pada anak ya. Bila perlu menghindarinya, atau jangan sampai deh melakukan hal seperti itu. Sekarang katakan stop kekerasan fisik pada anak. Bisa dibilang seperti itu? Bisa. 1, 2, 3. Stop Stop kekerasan. kekerasan fisik pada anak. Luar biasa. Ya, terima kasih ibu-ibu untuk hari ini seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melangkah ke materi berikutnya.